tidak bisa dipercaya terjadi. Jadi di situ terrefleksi sifat mendasar manusia yang sangat agresif, egois, dan bahkan mau membunuh untuk bisa berkuasa, untuk bisa mengekspand wilayah teritorinya. Gitu. Jadi begitu sikap dunia internasional ya Mas ya terhadap tindakan genosid yang dilakukan oleh Israel ini. Sementara itu bagaimanakah sikap dari negara kita gitu, Indonesia, terhadap apa yang dilakukan oleh Israel ini, Mas? Ya. Indonesia menyandarkan prinsip luar negerinya bebas aktif ya. Bebas itu artinya tidak memihak. Karena secara historis dulu ada blok barat dan timur, waktu itu dua blok ya, demokrasi dan komunis, waktu foreign policy principle itu dirumuskan dan dipropos oleh Bung Hatta lewat bukunya Mendayung di Antara Dua Karang. Itu setting historis waktu itu. Tapi poinnya adalah bahwa hingga sekarang Indonesia tetap mengacu pada prinsip itu, bebas dan aktif, independent or free and active foreign policy. Bebas, tidak memihak, tapi memihak pada perdamaian dunia karena amanat Undang-Undang Dasar, dan aktif untuk menyebarkan perdamaian juga, ya. Nah, sejak zaman Pak Harto paling tidak hingga sekarang itu Indonesia telah berupaya menjadi mediasi, menengahi dan memberikan saran, baik sebagai negara yang berdaulat maupun negara dengan mayoritas Muslim, perasaan kebersamaan sebagai sesama Muslim itu dilakukan. Hanya saja lagi-lagi perilaku basic behavior dari Israel itu tidak bisa diterima lagi, sudah di luar dari beyond dari batas-batas humanity. Ya, nah terakhir upaya yang dilakukan 2 hari yang lalu, saya mohon izin lihat akun Instagramnya Ibu Menteri Luar Negeri. Beliau itu berkunjung ke Turki 2 hari yang lalu. Nah di akun Instagram itu beliau bilang soal bagaimana sikap Indonesia ya di dalam pertemuan negara 8 D8, D8 countries developing aid. Kebetulan 8 negara ini juga adalah anggota OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Kenapa saya rujuk Ibu Menteri? Karena kebijakan luar negeri ada di beliau. Daripada keliru saya menyampaikan, lebih baik kita tafsirkan apa yang beliau sampaikan. Jadi beliau ketemu dengan Menteri Luar Negeri Pakistan dan ketemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, pelaksana tugas Menteri Luar Negeri Iran. Di sini disebutkan bagaimana 8 negara ini mempertegas kembali bahwa mari kita capai perdamaian abadi di dunia, karena kita tahu itu semua adalah mandat dari UN Charter, piagam PBB, UN Charter. Basic tujuan utamanya itu adalah kita sudah lelah berperang, dunia harus damai gitu. Kemudian mengutuk semua hal-hal yang merusak keamanan, merusak perdamaian abadi dan membunuh orang. Jadi ini bagian dari upaya Indonesia secara nyata untuk mendesak international community, dan termasuk disebutkan di sini bagaimana mendesak UN Security Council, Dewan Keamanan PBB. Nah ini yang bikin runyam karena kita tahu secara historis the Jewish community itu di backup oleh surat itu tadi, November tanggal 2 enggak salah saya, tahun 1917 dari Prime Minister dari UK untuk menjamin dukungan penuh terhadap the British Jewish community, mendirikan home country-nya di Palestina. Nah, dukungan itu berlanjut sampai dengan sekarang ya. UK memainkan peran penting ketika dia meyakinkan negara-negara sekutunya ya. Kita bisa identifikasi lah